Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawatu matwiyatun biyamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Baik para jamaah umrah Syekiratur, insyaallah pada pagi hari ini, hari Selasa, kita akan tilas ke beberapa tempat bersejarah di kota suci Mekah. Tempat pertama yang insya Allah kita kunjungi adalah Jabal Fur, di mana di atasnya itu ada sebuah gua, tempat persembunyian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat dekatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tempat ini merupakan saksi yang sakit tentang bagaimana jadi syariat sehat insyaallah perjalanan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, di mana sebelumnya di peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah ini dilatar belakangi oleh kondisi di Mekah yang sudah tidak bersahabat. Para sahabat diteror, dihina, dicaci maki, bahkan ada yang dibunuh. Nabi juga demikian mengalami pelindasan, bahkan ada percobaan pembunuhan. Mengapa mereka berbuat demikian? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memproklamirkan tentang tauhid, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu setelah dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi akhir zaman di Gua Hira, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah. Maka Nabi kemudian mengajak orang-orang dekatnya, termasuk istrinya tercinta yang bernama Siti Khadijah radhiyallahu anha, berimanlah beliau. Kemudian juga Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, dan juga terdiri dari orang-orang miskin dan para budak yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara para tokoh kafir Quraisy, mereka angkuh, tidak mau menerima kebenaran yang dibawa Nabi. Nabi berdakwah pertama kali secara rahasia selama 3 tahun, dan selama 3 tahun ini beliau merasa kurang puas karena hanya sedikit yang beriman. Maka turunlah wahyu kepada Nabi dengan turunnya fasda' bima tu'mar, di mana ayat ini memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Dan Nabi kemudian mengumpulkan masyarakat Mekah di Bukit Safa. Nabi kemudian menanda mereka, wahai masyarakat Quraisy, jika aku kabarkan kepada kalian bahwa di seberang bukit sana ada seekor harimau yang siap untuk menerkam kalian, apakah kamu percaya? Dengan serentak masyarakat Mekah waktu itu mengatakan, kami sangat percaya ya Muhammad, karena engkau adalah Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Dan memang Nabi mendapatkan gelar Al-Amin tatkala usia 35 tahun, sewaktu renovasi Ka'bah. Setelah mendapatkan pengakuan itu, Nabi kemudian mengumumkan kepada masyarakat Quraisy, "Inni anal basyirun nadhir."
Aku, wahai masyarakat Quraisy, diutus oleh Allah kepada kalian sebagai pemberi kabar gembira bagi yang taat kepada Allah dengan surganya, dan kabar takut dengan nerakanya bagi orang yang membangkang. Waktu itulah pamannya, paman kandungnya yang bernama Abu Lahab, dengan penuh kesombongan menyatakan di hadapan Nabi, "Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana." Celaka kamu Muhammad, hanya untuk demikian kamu mengumpulkan kami orang-orang tua di sini. Maka turunlah surat Al-Lahab sebagai jawaban bahwa yang celaka bukan Nabi tetapi Abu Lahab sendiri. Surat yang sering dibaca oleh kaum muslimin seluruh dunia dari mulai diturunkannya sampai akhirat. Bagaimana penderitaan Abu Lahab walaupun dia adalah paman kandungnya, tetapi karena tidak menerima kebaikan, tidak menerima kebenaran, walaupun itu paman, akhirnya dia celaka. Dan juga istrinya ikut celaka. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab yasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Tetapi para jemaah, Abu Lahab ini walaupun sudah jelas masuk neraka, tetapi setiap hari Senin, kata para ulama, dia itu mendapatkan dispensasi siksa, keringanan siksa. Mengapa? Karena Abu Lahab ini tatkala lahirnya Nabi hari Senin, mendengar dari budaknya yang bernama Thuwaibah bahwa keponakannya lahir, Abu Lahab gembira. Dari saking gembiranya, Thuwaibah mantan budaknya dimerdekakan. Sehingga Imam Ad-Dimashqi menyatakan dalam salah satu syairnya yang kalau bisa diterjemahkan, kata Imam Ad-Dimashqi, jika seorang kafir ini, artinya Abu Lahab, yang sudah jelas masuk neraka selamanya, dia mendapatkan keringanan siksa karena dia gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Bagaimana dengan orang-orang beriman yang selama hidupnya gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW? Tentunya ya, seperti kita ini kan, kita sangat gembira dengan kelahiran Rasulullah. Dan gembiranya kita tidak hanya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Selama hidup kita gembira, merasa bersyukur kepada Allah dengan lahirnya Rasulullah SAW, karena dengan lahirnya alam semesta yang gelap gulita menjadi terang benderang dengan hidayah Al-Quranul Karim, dengan hidayah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya secara logika orang beriman pasti kalau dan gembira dengan kelahiran Nabi, pasti insya Allah tentunya akan mendapatkan hadiah syurga nanti insya Allah dengan syafaat Rasulullah SAW. Setelah itu kaum muslimin termasuk Rasulullah mendapatkan teror, siksaan, intimidasi, bulian dan sebagainya, dari cara yang paling halus sampai cara yang paling kasar. Tetapi semuanya dihadapinya dengan penuh kesabaran, ketabahan, ketegaran. Sampai akhirnya kafir Quraisy karena sudah pusing 7 keliling dengan banyaknya yang masuk Islam, akhirnya mereka mengambil satu kesimpulan dengan berkumpul di Darun Nadwah. Mereka memusyawarahkan bagaimana tindak lanjut untuk menghadapi agama Islam yang sudah tersebar di Mekah. Berbagai usulan diusulkan, tetapi ada satu usulan yang diterima. Menurut sebagai ahli riwayat, yang mengusulkan ini adalah iblis la'natullah alaih, yang menyerupai seorang kakek-kakek ikut nimbrung di situ, di mana iblis yang berubah manusia ini mengusulkan supaya suku Nabi Bani Hashim tidak menuntut. Bagaimana kata orang ini, yang iblis yang berumur 4 menyerupai manusia ini, bagaimana kalau setiap kabilah
dari Quraisy, karena Quraisy ini terdiri dari berbagai kabilah, agar diutus seorang pemuda yang handal, yang kuat, yang sehat untuk bersama-sama membunuh Nabi. Yang akhirnya disetujui, dan pada malam yang sudah ditentukan, para pemuda bayaran ini, ya termasuk buzzer kalau gitu ya, kalau sekarang ya, ya pemuda bayaran ini sudah mengelilingi rumah Nabi. Kalau kita gambarkan sekarang itu rumah Nabi dulu bersama Siti Khadijah itu di Marwah, bagian ya Marwah termasuk sebagian masuk perluasan, sebagian masuk halamannya. Ya kita sudah sampai, ini kelihatannya mungkin keterangannya akan saya sampaikan di bawah ini. Baik, sambil menunggu sampai parkir, akhirnya mereka berkumpul tengah malam pada jam 12. Rumah Nabi dikepung, sementara Nabi waktu itu berada di dalam rumah. Kemudian memanggil Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang waktu itu masih remaja, dipanggil oleh Nabi agar mengganti posisi hidupnya, posisi tidurnya. Nabi berpesan, wahai Ali, aku akan hijrah ke Madinah, kamu menggantikan posisi tidurku untuk mengalami mereka. Oke, kita turun dulu sambil saya terangkan di bawah. Alhamdulillah kita sudah sampai di tempat ziarahan yang pertama di Jabal Sur, tempat di mana Nabi Muhammad SAW bersembunyi. Nanti kita akan mendapatkan penjelasan langsung dari Al-Ustadz Adib. Oke, kumpul semua sambil nanti foto bersama nanti ya. Backgroundnya Jabal Sur itu ya. Itulah Jabal Sur. Tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi bersama sahabat dekatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, sambil menunggu yang lain, jadi setelah Rasulullah, rumah bagi beliau itu dikepung ya, dengan sedang terhunus, Nabi memanggil Sayyidina Ali untuk mengganti posisi duduk, dan Nabi memberikan selimut hijau untuk menutupi tubuhnya. Nabi kemudian keluar dengan tenang, ternyata rumahnya sudah dikepung dari berbagai penjuru ya. Kemudian Nabi mengambil segenggam pasir. Nabi kemudian membaca satu ayat di surat Yasin yang insya Allah kita hafal di kepala ya. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Kemudian pasir yang diambil dilemparkan kepada mereka, dan dengan izin Allah mereka tidur semua. Dan Nabi dengan penuh ketenangan melangkahi jasad-jasad mereka menuju ke rumah Abu Bakar. Kalau kita gambarkan sekarang itu daerah Hilton ya. Itu di sekitar situlah teman. Kalau dia persimpuan sekitar situ. Abu Bakar sudah siap untuk menyertai hijrah Nabi, dan Abu Bakar membeli 2 ekor unta yang sangat mahal ya, untuk jadi kendaraan ke Madinah. Kemudian datanglah Nabi ya, dengan dibantu seorang komandu yang bernama Abdullah bin Uraiqid. Dibantu dan Abdullah bin Uraiqid memang ahli untuk memandu jalan-jalan tikus. Jadi beliau itu Nabi diajak ke selatan dulu, tidak langsung ke utara Madinah ya. Ya ke selatan untuk mengelabui ya kafir Quraisy. Kemudian naik ke sini. Nabi mau naik ke atas, bersembunyi di atas ya bersama Abu Bakar. Kemudian jejak-jejaknya itu dihapus supaya tidak supaya untuk mengelabui pihak kafir Quraisy. Kemudian keesokan paginya para pemuda yang tidur itu bangun karena kena sengatan matahari. Mereka kemudian melihat ke dalam, ternyata masih ada orang yang sedang berbaring. Setelah ditunggu begitu lama,
Akhirnya mereka mendobrak rumah Nabi, disingkaplah selimut hijau itu, ternyata itu adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali diinterogasi. Tapi karena sudah pesan dari Nabi bahwa tidak boleh memberitahu kemana Nabi pergi, akhirnya Sayyidina Ali ini dipukul oleh para pemuda itu, ya, dipukul, dan mereka kemudian bertemparan menuju menuju Mekah mencari jejak Nabi. Salah satu dari kelompok itu naik ke atas dan sudah ada di depan gua sur ini. Para jamaah, orang tidak bisa berdiri, ya, jadi hanya merangkak aja dan bisa duduk. Kalau masuk itu sekitar mungkin 7 orang lah masuk bisa itu di dalam, kurang lebih sekitar 7 sampai 10 lah. Mereka sudah ada di depan dan Abu Bakar waktu itu khawatir. Yang dikhawatirkan bukan keselamatan dirinya, tetapi keselamatan Rasulullah SAW. Dan Nabi menenangkan Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan bersedih, Allah bersama kita. Akhirnya setelah 3 hari 3 malam, Nabi kemudian turun bisa aman melanjutkan perjalanan ke Madinah. Oke, kita foto dulu, nanti lanjutkan di bis. Yuk, kita foto dulu. Baik. Demikian tadi dari Jabal Sur, kemudian kita akan menuju ke perhentian berikutnya, ke Arafah, ya, di Jabal Rahmah. Nanti kita akan lanjutkan di yang kedua. Nanti tauziah akan kembali disampaikan oleh Ustadz Afifi. Assalamualaikum.